Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berkumpul untuk mengenang salah seorang da'i ilallah, seorang ulama yang istiqamah, seorang ulama yang sukses dalam membimbing murid-muridnya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita punya duduk yang sangat berkah dan sangat beruntung, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sedikit karena ini berkaitan dengan khol. Al-Faqir punya kenangan yang indah. Ketika Al-Faqir datang ke Ma'had Darul Habib yang ada di Sukabumi, waktu antum punya guru lagi mondok masih di sana, mungkin Habib Ismail yang masih di sana, mungkin Habib. Itu alhamdulillah setelah acara, kira-kira malam, anak lupa acara apa, Mi'raj apa Maulid kalau malam ya? Mi'raj ya? Mi'raj, kebenaran Al-Faqir datang sama walidi Al-Maghfurlah Al-Ustaz Ghalib Muhammad Al-Katir rahimahullah. Mudah-mudahan Allah kumpulkan berdua mereka di surga Allah. Jadi ketika Al-Faqir datang, ini keberkahan walid ya tentunya, nggak mungkin kalau anak sendiri, tapi anak husnuzon, ini Masya Allah. Begitu Al-Faqir datang, ini tolong dicatat dan diamati baik-baik. Dan ini nggak bakal terulang lagi ya. Dan anak ambil ilmu di situ yang sangat-sangat mahal. Walhasil itu anak belum banyak, belum tahu, walhasil belum mengerti apa-apa gitu, nggak terlalu lah. Tapi alhamdulillah pada malam hari itu ada dua ilmu yang anak ambil dari sahibul hal, ad-da'i ilallah, Al-Habib Al-Allama Al-Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Akaf. Pertama, ketika Al-Faqir beserta rombongan datang, itu disambut langsung. Dia ucapkan ahlun sahlan dan seterusnya. Kemudian kita duduk bareng dengan ashabnya Abuya Al-Habib Naufal ini. Waktu itu lagi ada beberapa tamu, di antaranya ada saudara Habib Najib yang ada di Al-Khairat. Kumpul situ. Pertama kali beliau datang, pertama kali kita duduk, yang beliau ucapkan adalah dikenalin dulu satu persatu. Ada fulan bin fulan, ada fulan bin fulan, ada fulan bin fulan dan seterusnya. Ada kurang lebih sekitar ada 8 atau 9 orang, saya lupa. Alhasil beliau kenalkan satu persatu itu dengan orang tua saya. Jadi ana dan orang tua saya Al-Maghfurah Sobgalim ini dikenalin. Ya Syekh, ada fulan bin fulan, semua gitu dikenalin. Kita, anak pribadi pada saat itu tidak tahu apa maknanya. Bas alhasil udah. Ternyata begitu saya belajar pelan, itu bagian daripada akhlak sahibul bait untuk mengenalkan tamunya kepada tamu, biar apa? Biar nggak canggung, biar bisa ngobrol bareng, bisa akrab. Jadi yang datang sendiri nggak bingung, apa bengong aja. Ini bagaimana dan seterusnya. Dan itu bagian daripada akhlak, adab daripada sahibul bait. Dan kita pun harus bertanya terlebih dahulu kepada orang yang duduk dengan kita. Nah, jadi kalau di akhlak Al-Bani kalau nggak salah, itu disebutkan duduk itu harus tanya yang ada di samping kita siapa namanya, dari mana. Itu bagian dari ihtimam, perhatian kita. Satu, yaitu yang ada dapat. Dan itu alhamdulillah ada jalan yang sampai sekarang. Jadi ada kalau duduk di depan anak, kalau banyak begini jangan kelamaan nanya, ini siapa, dari kelamaan, repot juga kalau gitu. Jadi kalau antum duduk 3-4 orang belum kenal, itu jangan ngobrol dulu. Tanya man hadratukum aw man ismukum dan seterusnya. Tanya siapa nama kamu, dari mana dan seterusnya. Udah makan atau belum? Itu penting, tanya makan tuh. Takutnya lapar, bingung dia nggak ngomong kenapa, ternyata lapar kan gitu. Alhasil anak jadikan ilmu itu dan anak pakai di setiap acara. Walhasil kalau anak ngobrol, anak datang satu tempat belum kenal, itu selalu anak praktekin. Dan itu anak dapat dari Abuya Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf radhiyallahu anhu. Kemudian itu yang pertama. Yang kedua, selesai beliau kenalkan kami dengan tamu yang ada di situ, beliau ajak kami ke ruangan. Jadi kalau kita masuk dari gerbang tuh, nah itu kumpul di situ, sebelah kanan ada ruangan. Itu rumah atau lupa tuh, agak sebelah kanan. Villa. Lah kalau villa kan sebelah kiri gitu. Masuk dari yang dari rumah apa tuh? Bibi tuh. Nah itu kan kalau villa kan sebelah kiri. Lewatin agak dapur, agak lurus sedikit sebelah kanan ada ruangan tuh. Wallahualam sekarang masih ada rumah. Oh rumah aku ya, barakallahu, masyaallah. Langsung diajak ke situ. Di situ sudah disiapkan makanan luar biasa. Ana, walidi, kemudian ada Habib Umar As-Saggaf dan Akhul Habib As-Saggaf. Jadi berempat anak masuk.
Sampai di situ beliau persilahkan kita berempat untuk makan. Dan beliau, ini penting ya, bos Sahibul Bait nih. Ini ilmu lagi bos Sahibul Bait. Jadi beliau itu betul-betul menjamu kita, betul-betul ikhlas dan senang. Nggak ada perasaan kaku, sumpah wala yang lain nggak ada. Tapi betul-betul beliau senang. Beliau tunjukkan ini makanan khas Palembang, gado-gado yang disiram. Beliau tunjukkan dan beliau sendokin itu. Itu Al-Faqih melihat begini, subhanallah, ada kebanggaan, ada kegembiraan, ada segala macam terkumpul jadi satu. Sehingga kita lihat itu dan anda dapat ini sangat seorang ulama besar yang mempunyai murid begitu banyak melayani kita orang. Dan ini adab akhlak daripada kalau kita jadi sahibul bait. Dan beliau layani kita begitu. Bahkan beliau sendokin. Ada walidi dan ada beberapa yang beliau sendokin. Bahkan kita, anak pribadi alhamdulillah Al-Faqih itu disendokin gado-gado. Ayo mau cobain, ini dah khas Palembang. Jadi orang nggak malu. Jangan jadi sahibul bait kaku. Ayo makan. Dilihatin nyendok. Ayo kaku mengambil banyak nggak jadi. Tapi kalau kita ambilin, masya Allah. Yang tadinya dia mungkin agak malu jadi nggak malu. Dan ini bagian daripada adab ketika kita menjadi sahibul bait. Anak ambil dua ilmu yang begitu luar biasa pada malam hari itu dan sampai saat ini anak jalani. Jadi kalau ada tamu, ikut makan. Nggak ada nggak kita nggak makan. Kalau ada makanan ya, kalau nggak ada ya bingung juga gitu. Jadi artinya kalau lagi acara sahibul bait itu harus begitu. Artinya kalau kita datang, kedatangan tamu sambut dengan gembira, sambut dengan senang. Selesai Al-Faqih keluar. Karena anak mau ya nih asyraf dukhan Habib Fiqari ya. Anak akhirnya ketemu ada Habib Jaldi, Barak Kubah. Ustaz Jaldi kita panggil. Akhirnya begitu anak mau keluar ada samping mobil, ada ketemu Ustaz Jaldi. Ustaz Jaldi anak salam-salam ke Habib Khair. Alhamdulillah. Itu kata Ustaz Jaldi apa? Oh, Masya Allah antum beruntung begini bisa makan bareng sama abuya. Nah anak begitu sekarang ini anak ingat, Masya Allah itu kenangan yang sangat indah. Walaupun saat dan sesaat, tapi anak nggak pernah bisa lupa. Banyak orang berebut makan bersama para ulama, khususnya kepada Abuya Al-Habib Ahmad Naufal Al-Kaf. Mungkin belum ada kesempatan, tapi Al-Faqih berkah dari walidi ngikut orang tua, Allah berikan kesempatan yang mulia, bisa mujalasah duduk dengan beliau, bisa makan dengan beliau, dan sangat banyak keterangan kemuliaan bagaimana tadi disampaikan duduk dengan orang-orang saleh. Dan anak berharap duduk yang sesaat itu kelak menjadi satu manfaat di akhirat nanti, bisa duduk bareng di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Begitu juga kita doakan. Nah, kalau ingat begini agak terharu ya, karena di sini ada cerita yang berkaitan langsung dengan walidi. Dan beliau termasuk ulama, seorang dai yang menjadi favorit anak. Karena anak nggak pernah ketemu seorang ulama yang begitu bahagia ketika menyambut kita. Alhasil ini bagian daripada kenangan yang insya Allah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir yang ingin Al-Faqih sampaikan, bahwa ketika kita duduk bersama para ulama, kita duduk bertemu berjumpa dengan para ulama, jangan lupa ketika kita menghadap mereka, berbicara manaqib mereka, selalu yang kita tanamkan itu kecintaan. Karena kecintaan ini bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah bahwasanya ada seorang yang dia meninggal dunia min ahli syar, bukan termasuk orang ahli ibadah. Kemudian ketika Allah ingin siksa orang ini, malaikat Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat agar bertanya terlebih dahulu, apakah dia termasuk orang yang alim? Maka jawab malaikat bukan. Apakah namanya orang alim ada nama dia yang sama dengan orang alim? Ternyata tidak ada. Kemudian ditanya lagi, apakah dia punya teman orang alim? Enggak ada teman yang orang alim. Kemudian kata Allah, tanyakan apakah dia punya teman yang temannya punya teman orang alim. Begitu dicek ternyata benar, ada temannya punya teman orang alim. Maka kata Allah, masukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan sebab kita mengenal Habib Ahmad Naufal bin Abdullah Al-Kaf ini, kelak Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau di akhirat, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.